masukin all in semua ke kripto. Oh iya. Tiba-tiba harganya drop, anjlok. Begitu anjlok, dia BU, butuh uang, butuh bayar ini itu. Gimana? Dari 10 juta, misalkan sisa 3 juta. Nangis nggak? Ya itu udah nangis darah itu. Nangis darah ya. Makanya ini kayaknya itu sekarang tuh banyak yang bilang kalau orang itu ngepres banget, duitnya itu pas-pasan. Kemarin ketemu sama temen dia nih, gaji itu hanya numpang lewat aja gitu kan, nggak ada tabungan apapun gitu. Terus juga mau mulai coba-coba cari sampingan juga belum ketemu gitu kan. Intinya adalah mereka itu kadang bingung ya, ini gaji pas-pasan mau diinvestasi ada apa enggak uangnya, terus mau ditabung, bingung. Nah dari sini kondisi ini aku jadi berpikir ya, sebenarnya kalau duit pas-pasan gitu apakah bisa ya investasi ya Om ya? Gitu. ini unik Zut ya, memang ini fenomena yang kita jalanin ya. Kadang orang kan pengen banget ya, berinvestasi. Oh saya punya berapa, mau ini misal nih punya budget 1 juta, 1 juta mau dibeliin apa aja. Tuh jangan mikir ke sana deh gitu. Jadi gini Zut, kalau emang kita uangnya pas-pasan, jangan fokus kayak ke investasi seperti itu, apalagi sampai kita nyoba-nyoba investasi yang resikonya tinggi. Gitu ya, mau coba kripto, mau coba saham, mau apa kayak gitu kan, itu jangan. Jadi kalau uang kita masih pas-pasan, lebih baik nabung Zut. Nabung aja gitu. Lebih baik nabung, atau misalkan cari uang sampingan. Dan apa lagi ya, kadang orang kan pengennya gini Zut, dia pengen dapat yang instan ya. Kalau saya invest di sini dapatnya gede nggak, ini gede nggak, kayak gitu. Enggak, kalau misalkan teman-teman pengen untung besar, jualan, udah nggak ada lagi deh rumusnya deh, jualan gitu aja. Oke, nah berarti kalau begitu sebenarnya dengan investasi itu bisa untung nggak sih? Sebenarnya bisa kalau kita tahu caranya ya. Artinya bisa memposisikan diri kita ini sesuai dengan kondisi kita gitu ya. Kadang kan yang tahu nih teman-teman sendiri ya, saya lagi posisinya pas-pasan kah, posisinya susah, atau misalkan banyak uang. Kalau banyak uang sih sebenarnya kita nggak usah ngomong banyak ya, terserah gitu kan. Aman bisa taruh di mana aja. Jadi kalau punya uang ya tinggal, aku pengen beli emas, dia beli aja. Tinggal beli perak, beli aja. Beli saham, apa aja. Iya. Yang menjadi pertanyaan sebenarnya kan ini ya, topik sekarang ini pas-pasan gitu. Apakah investasi apa enggak? Nih misal Zut, yang kayak orang duit tinggal segitu-gitunya nih, cuma punya 10 juta, nggak punya tabungan lain, masukin all in semua ke kripto. Oh iya. Tiba-tiba harganya drop, anjlok. Begitu anjlok, dia BU, butuh uang, butuh bayar ini itu. Gimana? Dari 10 juta, misalkan sisa 3 juta. Nangis nggak? Ya itu udah nangis darah itu. Nangis darah ya. Makanya kalau kita masih kondisinya pas-pasan, masih kurang, fokus aja nabung. Oke. Nabung aja udah nabung yang ya. Bener juga ya. Jadi memang kayak gitu, realistis ya Om Indri. Terus kalau begitu tipsnya untuk investasi seperti apa ya Om Indri ya? Kalau kayak gitu. Ini ngomongin soal profil masing-masing orang ya. Nah, gue bikin 3 golongan Zut. Golongan pertama nih, golongan separuh nafas. Ini akhirnya postulat Hendri. Apa sih namanya postulat? Postulat itu kayak teorema, teori-teori yang nggak pernah ditemukan. Gitu. Golongan separuh nafas ini golongan yang pertama nih, uangnya pas-pasan, UMR, banyak utang. Bukan meledek ke UMR ya, enggak. Tapi misalkan kita UMR tapi utang udah banyak gitu kan. Dan akhir bulan itu biasanya kalau nggak habis minus, kalaupun sisa tuh biasanya cuma 50.000 atau 100.000. Nah itu golongan separuh nafas. Nah kalau golongan kita masih di level yang seperti itu, yang masih makan irit-irit gitu kan, besok masih bingung mau gimana gitu kan, nah itu cocoknya ya nabung aja, nabung gitu kan. Jadi misalkan gini, kalaupun fokus nabung di uang-uang yang kecil ini, misalkan teman-teman cuma sisa 50.000, 100.000, itu boleh dikombinasikan. Jadi tetap fokus pada uang cash ya teman-teman. Jadi kalau kita masih susah, perbanyak uang cash. Terus kalau kita mau berinvestasi, boleh nggak? Boleh. Kemana? Ke emas, emas digital. Misalkan dalam 1 bulan kita bisa nyisihin cuma 100.000.
70.000-nya simpan uang cash, 30.000-nya emas digital. Karena kan kalau kita uang 30.000 nggak bisa ya beli emas fisik gitu kan. Jadi jadikan aja emas digital, karena ketika dijadikan emas digital itu lebih untung daripada dijadikan emas fisik. Emas fisik tuh sebenarnya kalau mau yang kecil-kecil banget 0,000 sekian tuh bisa, cuma harga per gramnya itu mahal dan nggak worth it lah untuk disimpan dalam jangka yang menengah seperti itu ya. Jadi cukup cashnya dibanyakin sama emas digital itu aja, atau mungkin mau perak digital atau apapun. Tapi kalau misalkan teman-teman udah duitnya pas-pasan segitu, pakai mau taruh di mana lagi tuh, di saham atau apa ya, janganlah gitu, udah segitu-gitunya gitu kan. Terus apa namanya, kalau mau masukin di saham dengan uang 10.000, 20.000 bisa aja, tapi kayak nggak worth it gitu sih. Nggak worth it, kecil sekali itu. Sekarang gini Sud, kita punya investasi 1 juta gitu kan, naik 50% berapa sih gitu kan. Jadi kalau kita pengen untung ya dari uang besar. Jadi kalau mau dapat uang besar harus pakai uang besar. Uang kecil ya nggak bisa gitu kan. Nah, yang golongan berikutnya Sud, yang kedua Sud, ada namanya golongan middle gitu ya. Middle ya tengah-tengah lah. Ibaratnya dia penghasilannya mungkin di atas UMR, terus utang mungkin ada tapi masih terbayar, dan sisa uang itu masih banyak tiap bulan gitu ya, mungkin masih bisa disisihin 1-5 juta misalkan ya, seperti itu. Nah, kalau golongan middle itu udah mulai bisa explore pelan-pelan. Oke lah, punya tabungan biasa pegang, tabungan emas, reksadana. Tadi sorry ya, kalau untuk yang golongan sebelumnya separuh nafas tuh itu boleh punya reksadana, tapi yang reksadana pasar uang ya, sesuaikan dengan karakter kita. Nah, di golongan middle ini udah bisa tuh explore gitu kan. Ya kalau kayak lo sendiri Zut, lo kan explore semua kan? Iya, karena tahu kan? Di golongan manapun. Pernah di golongan manapun nih. Lu udah merasakan, hebat juga sih. Iya. Jadi udah tahu semua instrumen investasi, dia punya semua, pegang sampai hari ini variasinya banyak ya. Itu kalau kita masih udah di golongan tengah, kita masih bisa explore, mau coba kripto, mau coba saham, silakan gitu ya. Atau mau main-main yang lain juga silakan. Nah, itu middle. Tapi sekarang ada lagi nih yang terakhir. Yang terakhir ini sultan. Wih, sultan ya. Gimana tuh? Golongan sultan nih udah bebas gitu kan, udah merdeka lah, dia terserah deh mau ngapain aja. Karena kalau golongan sultan Zud, di mana misalkan dia rugi di kripto 1M, 2M, 5M, nggak nangis, masih ada lagi duitnya. Benar, iya. Rugi di saham misalkan ya sekian miliar gitu kan, masih ada besoknya gitu. Nah ini kan kaitannya sama kalau orang sultan gini, misalkan ya dia berinvestasi atau berusaha, itu cadangan uangnya tuh banyak. Banyak. Jadi sampai bingung dia mau buat apa. Nah, sampai bingung mau buat apa. Jadi istilahnya rugi-rugi begitu ya sudahlah gitu kan. Terus juga kalau uangnya kita sudah banyak, uang besar gitu, tanpa kita berinvestasi di saham, trading atau apa sebagai macamnya yang kayak gitu, taruh aja di deposito Zut, gede Zut. Misalnya cuma bunga 5% ya. Kalau naruhnya 100M berapa tuh? Betul. Ya kan gede juga kan. Ya itulah golongan-golongan. Jadi kita harus bisa menempatkan diri kita sesuai dengan posisi kita ada di mana nih. Kalau posisi kita masih makan aja sulit, masih ngirit-ngirit, itu udahlah nabung. Posisi middle kalau udah ini yang gue sebut, kita bisa explore gitu ya. Posisi sultan itu golongan merdeka gitu. Oke, bener sih yang ini sih, banyak gak nyadar kita atau siapapun itu di posisi mana, tapi ada juga yang nyadar gitu. Aku di posisi sultan, di posisi yang separuh nafas gitu, ada juga sih yang nyadar sih, tapi mungkin sebagian besar itu nggak ngerti di posisi apa. Nah, jadi kalau kayak gitu tuh enaknya gimana ya investasinya ketika posisi-posisi dia udah tahu, atau posisi yang ya separuh napas gitu misalnya. Ya yang pasti sih gini, kalau misalkan posisinya udah tahu yang paling sulit gitu paling ya, sulit. Paling nggak kita cari instrumen investasi itu yang liquid gitu ya. Yang liquid, terus bisa dimulai dari modal yang sedikit, dan yang pasti kita harus paham produk yang kita beli kayak gitu. Nah tadi kan gue bilang tetap aja kalau kita dalam posisi sulit ya cash kita dibanyakin, sisanya ke digital mau nggak mau gitu ya. Tapi kalau nanti kita ada rezeki, dapat THR, dapat bonus, silakan kalau misalkan mau dialihkan ke emas fisik yang lebih besar misalkan seperti itu. Jadi intinya kita harus paham ya teman-teman gitu, dan wajib yang paling liquid, karena kalau misalkan yang nggak liquid ya hati-hati, itu aja. Nah sekarang giliran gue coba nanya lo Zut ya. Apaan nih? Enggak, jadi gimana Zut? Kan
pendapat lo deh, maksudnya kalau orang cuma punya uangnya pas-pasan gitu ya, terus gimana nih? Apa kan kadang-kadang saya mau tadi lah modal 1 juta misalkan atau 2 juta, mau taruh di mana aja nih, di Bitcoin kah, di ini kah? Nah kalau lo sendiri, contoh deh, lo punya uang 1 juta, lo mau taruh di instrumen mana? Instrumen namanya adalah buku rekening. Apalagi tuh? Nabung aja. Oh, nabung. Buku rekening kaget. Iya, karena 1 juta. Eh. Ya udah ditabungin aja. Kalaupun misalnya mau investasi kemana, ya paling gampang adalah masukin di aset digital. Meskipun nggak worth it beli emas digital atau misalnya beli reksadana, beli saham dengan harga berapa? Karena uangnya tinggal 1 juta, ya paling belinya 200.000, 300.000. Iya. Karena 1 juta ya. Iya. Beda ceritanya dengan punya 10 juta. Bisa lumayan 2 juta, 3 juta lumayan itu. Tapi kalau 1 juta ya tipis banget. Ini beneran kalau misalnya tersisa 1 juta ya omongnya ya. Bisa 1 juta. Nggak kepikiran ke situ sih Om Henry. Gak kepikiran ya, taruh rekening aja deh. Iya, oh makan beli apa ini. Kalau ini kan ya bisa lah liquid. Tadi Om Henry udah sampaikan liquid. Tapi kan jadi kayak liquid itu di sini itu bisa ada administrasi. Kadang administrasi itu flat dengan range tertentu. Misalnya nabung 10 juta dengan 1 juta potongannya misalnya 10.000 kan. Aduh rugi nih 10.000 aja udah tahu berapa? 1% dari 1 juta. Udah lumayan gede ya. banget ibaratnya kayak biaya apa provisi ya kalau orang bank itu kan 1%. Nah, bayangin aja seperti itu. Makanya kalau aku jadi posisi yang nggak sulit, ya udah akhirnya apa? Akhirnya ditabung. Iya, jadi fokus nabung ya kan. Terus kalau bisa cari kerjaan sampingan, hasilnya ditabungin gitu kan, atau dibeliin emas atau apa ya kan caranya gitu kan. Betul sekali. Oke. Kalau satu lagi tuh, kalau lu kan contoh nih, gua misalkan lu punya uang 10 juta yang memang untuk ditabung ya. Ya. Lu bakal taruh di mana aja? Nah, kalau 10 juta ini Ya, sekarang beneran gede dikit nih. aman gitu lah ya. Nah. Yang pertama, aku masukkan di instrumentasi yang agak bagus atau stabil adalah emas. Emas 50%. Di mana belinya? Movit Gold. Yang kedua, aku perak. Peraknya karena coba 1 juta. Kemudian di saham 2 juta. Itu untung tuh, saham 2 juta tuh. Ya untung tapi kecil. Penting. Oke. Kemudian sisanya Apa lagi? udah di situ. Udah di situ. Karena kan butuh Udah sisa udah habis ya. ya ke ATM apa kan tinggal di bayar-bayar gitu. Berarti emas, perak, saham. Ya kalau urutannya emas, saham, perak sih. Oke, ini kalau Zudi soalnya udah sering dia main saham ya, lumayan lah dapat cuan-cuan Lumayan lah. dikit-dikit gitu ya, itu agak tipis-tipis ya. Sedikit pencitraan. Ya itulah, jadi karena Oke. sesuai porsinya masing-masing gitu ya. Benar. Kalau kecil ya jangan gitu, kalau udah spare agak gede bisa explore, kurang lebih sih gitu. Oke, jadi kesimpulannya adalah kalau uangnya mepet lebih baik ya dipikir ulang untuk investasi karena makan aja susah gitu ya. Kalau uangnya berlebih terserah kamu mau ngapain gitu ya. Oke, jadi itu yang bisa kita sampaikan. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan tanya di kolom komentar. Jangan lupa untuk tonton terus channel Movit Indonesia. Tempatnya Tempatnya untuk cari ilmu. Dadah.